Halo semuanya, selamat datang di Obras, obrolan seputar sekolah. Nah, pada hari ini kami kedatangan tamu nih dari Universitas PGRI. Nah, yang ini adalah Mr. Hafiz dan yang di sana ada Mem Ayu. Nah, sebelum itu izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Josie Alfredo Hai sebagai host pada podcast kali ini. Dan saya Zaskia. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu kalian untuk menyaksikan podcast kami. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan baru bagi teman-teman semuanya. Kemudian, Nah, selanjutnya untuk memulai pembukaan, menurut Bapak Ibu nih, apa sebenarnya pentingnya kemampuan bahasa Inggris bagi pelajar di era globalisasi saat ini? Oke, perkenalkan diri ya, saya Bapak Hafiz, dosen prodi pendidikan bahasa Inggris Universitas PGRI Pontianak. Karena sekarang udah modern digital dan di era global, maka sangat penting sekali generasi muda ini memiliki kemampuan bahasa Inggris, karena dengan bahasa Inggris itu akan unlock untuk mereka bisa masuk ke berbagai sektor. Dan juga dengan bahasa Inggris mereka dapat berkomunikasi dengan orang-orang baik di dalam maupun di luar negeri. Dan menurut saya memiliki kemampuan bahasa Inggris itu trendy saat ini gitu lah ya, menambah untuk value gitu ya untuk utamanya generasi muda saat ini gitu ya, karena tidak bisa menutup kemungkinan juga kalian yang era-era saat ini itu udah sangat penting sekali kemampuan bahasa Inggris itu, dan memang juga dunia kerja bukan itu. Nah, menurut Mem Ayu nih gimana? Oke, halo, saya Mem Ayu, sama kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Tentunya sama seperti yang Sir Hafiz bilang ya, kalau bahasa Inggris itu merupakan, kalau sekarang udah bukan kewajiban lagi, tapi memang sudah merupakan hal yang basic sekali gitu ya. Sebetulnya bahasa Inggris itu kalau kita bisa itu bisa langsung kita rasakan manfaatnya ya. Sekarang gini aja, Gen Z ngerasa nggak kalian keluar step back gitu ya, keluar rumah nge-mall itu semua sign-sign itu kebanyakan dalam bahasa Inggris kan. Nah, kalian keluar jalan-jalan ya, misalnya sekarang udah banyak istilahnya billboard yang memang iklannya itu campur bahasa Inggris ya. Jadi memiliki kemampuan bahasa Inggris itu udah hal yang lumrah sekarang ya. Kalau dulu tuh sulit banget untuk bisa mencapai ini semua. Nah, kalau sekarang tuh udah gampang, apalagi kita udah di era digitalisasi ya. Kalian nggak harus les untuk bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris. Cukup dengan mengikuti konten-konten di platform-platform tertentu ya, yang mana itu bisa mengajarkan kalian bahasa Inggris. Jadi so basically bahasa Inggris itu udah bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Ya, kalau dulu kan wajib belajar bahasa Inggris loh. Kalau sekarang udah merupakan kebutuhan. Kalau kalian nggak belajar bahasa Inggris, pastinya bakalan ketinggalan jauh. Karena segala sesuatu, bahkan dimulai dari yang kecil aja, handphone aja ya, itu banyak game-game yang memang nggak bisa di switch pakai bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya intinya bahasa Inggris itu penting dan itu sudah merupakan kebutuhan, bukan lagi kewajiban gitu. Nah, jadi teman-teman, bahasa Inggris di zaman sekarang itu sangat penting ya. Nah, karena juga bahasa Inggris kan sekarang udah bukan lagi kayak yang asing gitu bagi kita, yang sudah menjadi bahasa internasional. udah deket banget sama kita. Ya, betul. Dekat sekali. Nah, menurut Bapak Ibu nih, kapan di waktu yang tepat untuk siswa belajar bahasa Inggris? Apakah bisa saat SD, SMP, atau SMA? Oke.
kapanpun bisa dimulai ya, bahkan dari bayi pun bisa ya. Sudah mulai diperkenalkan dengan misalnya yang ringan-ringan dulu ya, jangan pada usia dini itu langsung dikenalkan sama grammar. Pastinya kita pasti takut duluan ya. Nah itu salah satu cara yang paling tepat biasanya itu dimulai dari usia dini ya, dari kecil bahkan ya, dari bayi itu terbiasa untuk dibacakan buku-buku cerita bahasa Inggris. Nah kemudian mulai dia sudah bisa berbicara sedikit-sedikit, itu kita harus konsisten. Misalnya dari pagi sampai dengan siang kita ngomongnya bahasa Indonesia. Nah mulai dari sore sampai dengan malam itu kita ubah ke bahasa Inggris. Nah tapi harus konsisten. Kalau seandainya tidak konsisten itu malah akan menimbulkan speech delay untuk anak usia dini ya. Tapi kalau misalnya kasihan nih dari kecil dijejal bahasa Inggris, nah mungkin bisa diperkenalkan dengan gambar-gambar aja dulu. Misalnya anaknya makan buah apel ya, nah kita coba bilang apple, nah seperti itu. Jadi belajar bahasa Inggris sekarang itu sudah bukan harus dari masuk ke kurikulum, tapi emang udah dari kehidupan sehari-hari aja. Bagusnya sih seperti itu, idealnya seperti itu ya, kalau misalnya memang pengen punya kemampuan bahasa Inggris yang kalau kata kita sekarang gacor ya. Kayak gitu. Nah itu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari Bapak gimana? Oke, untuk belajar bahasa Inggris memang saya sepakat, betul, itu memang harus dari usia dini, dari daily life gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya memang udah dikenalkan, dan memang itu sudah sejalan juga ya dengan ke pemerintah kita, di mana Kemendikbud sekarang udah memasukkan mata pelajaran bahasa Inggris di mulai jenjang SD. Jadi betul sekali memang dia Mulai didukung oleh pemerintah juga ya. jadi memang belajar, apalagi kalau di rumah ya, saat ini kan ibu-ibu mami itu udah modern ya. Iya. Jadi menganggap bahasa Inggris itu udah daily language gitu. Jadi memang udah saatnya, dan bagus sekali saya pikir ibu-ibunya di rumah udah membekali mulai dari mungkin TK gitu ya, mem ya, harus masuk SD udah memang ada mata pelajarannya. Dan memang untuk yang learners itu lebih baiknya itu memang vocabulary ya, foundationnya dulu gitu, karena itu yang penting, bagaimana anak-anak bisa berbicara harus punya vocabulary-nya gitu. Dan memang saat yang tepat itu mulai dari usia muda, anak-anak gitu. Oke, mungkin itu. Nah, menurut Bapak dan Ibu nih, siapa saja yang memiliki peran penting dalam membantu siswa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris? Apakah hanya guru atau juga orang tua dan lingkungan sekitar? Oke. Nah, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Iya, bagus banget nih pertanyaannya. Keren. Ya memang itu harus ada kolaborasi sebenarnya bagi saya. Artinya, tapi dari semua itu yang paling berdampak itu sebenarnya di luar kelas, di luar sekolah gitu ya, di rumah gitu ya. Karena memang waktu siswa untuk belajar itu dari 24 jam itu memang lebih banyak di luar sekolah kan. Artinya mungkin orang tua memiliki persentase yang lebih besar untuk mendampingi, mendukung, memfasilitasi gitu ya, mensupport anak-anak untuk belajar dan suka gitu. Suka belajar bahasa Inggris gitu ya. Dan memang yang terpenting khususnya di usia muda itu motivasinya yang harus dijaga, dan mengenalkan bahwa bahasa Inggris itu mudah, bahasa Inggris itu menyenangkan gitu. Iya. Nah, itu yang perlu dibangun, baik itu di rumah maupun di sekolah ya. Artinya dari semua, karena kalau udah ada kolaborasi antara orang tua dengan sekolah, itu siswa itu motivasinya tinggi gitu. Kalau udah motivasi, itu adalah kunci dari kesuksesan, keberhasilan anak tersebut gitu. Benar banget.
Ya, setuju sih dengan yang dikatakan Serafis tadi ya. Lingkungan itu penting. Lingkungan itu support system banget. Ya, kalau lingkungannya emang nggak mendukung, apalagi betul kita kan di sekolah ini cuma berapa jam aja sih, sisanya kan kita di luar ya, di rumah gitu ya. Di rumah pun seandainya kita itu produktif ya, artinya banyak mengikuti konten-konten. Saya yakin pasti di sini ya penonton deh, pastinya dalam sehari itu ada ngabisin minimal 1 jam untuk scrolling, ya kan? Nah dari 1 jam itu kalau bisa nih, kalau dapat 10 menit aja itu stay di konten belajar bahasa Inggris 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Nah, asal konsisten. Nah, ya konsistensi itu penting dalam bahasa Inggris. Nah, satu lagi yang berperan penting selain lingkungan itu diri sendiri. Karena kalau dari diri sendiri emang nggak ada keinginan, nggak ada motivasi, susah ya. Nah, gimana caranya buat kita nih diri sendiri menimbulkan peran penting buat kita untuk belajar bahasa Inggris ya? Gimana caranya belajar bahasa Inggris dari hal yang kita suka dulu? Nah, jadi belajar bahasa Inggris tuh jangan dulu kita belajar ngafalin kamus, enggak ya. Atau kita belajarnya misalnya belajar buku dari LKS gitu ya, enggak. Pasti kalau itu kalian lakukan, saya yakin sehari aja udah bosan belajar bahasa Inggris ya, karena iya. Jadi peran penting itu dari diri kalian sendiri. Temukan dulu cara yang paling kalian seneng nih apa. Misalnya, mem saya senengnya misalnya dengerin lagu bahasa Inggris. Oke, berarti konsisten dengerin lagu bahasa Inggris. Dalam sehari kalian harus dengerin lagu bahasa Inggris minimal dalam sehari itu untuk lagu yang sama ya. Untuk lagu yang sama minimal 3 kali. Kenapa harus lagu yang sama? Karena harus hafal dulu nih. Nanti kita akan ingat tuh vocabnya, baru kita lihat liriknya. Ya, itu cara kita pronounce-nya. Nah, itu tulisannya. Nah, gitu. Pokoknya harus konsisten. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan, pertama dari lingkungan, support system, kemudian dari diri kita sendiri gitu. Dan itu harus konsisten, gitu ya. Oke. Jadi kita itu bisa mulai itu dari lingkungan sekitar juga ya, yang nggak hanya di sekolah gitu. Apalagi di sekolah kan waktunya tuh dikit banget gitu kan, cuman kita sekolah itu mungkin sekitar 7 atau 8 jam gitu. Pelajaran bahasa Inggrisnya berapa? 2 JP aja kalian? Iya, 3 jam kita. Iya, 3 jam pelajaran. Sudah lama. Iya, betul. Dibandingkan 24/7. Iya, betul. Bapak itu kalau di kampus kalau di kampus itu benar-benar mengajar mahasiswa itu lebih banyak praktek di luar Iya. gitu. Dan mereka terbiasa gitu ya. Buat kelompok belajar. Jangan dibilang laga ini pakai bahasa Inggris. Terus bagaimana kegiatan seperti English Season 4 dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri ketika mereka sedang berbicara bahasa Inggris? Oke. Jadi bagaimana English session itu bisa meningkatkan percaya diri? Oke. Ya memang itu adalah kemampuan yang harus dimiliki ya untuk pelajar di era saat ini. Artinya public speaking, kepercayaan diri, berani tampil itu adalah hal yang sangat fundamental harus dimiliki oleh saat sekarang. Nah, melalui belajar bahasa Inggris, maka memang dengan bahasa Inggris itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin seperti podcast seperti saat ini ya, dilatih mungkin menjadi seperti master of ceremony, mungkin sebagai speech gitu. Kalau mungkin kalau anak SMA, anak perguruan tinggi English debate gitu. Nah, itu akan sangat berdampak banget itu untuk kepercayaan diri seorang pelajar. Dan memang khususnya orang bahasa itu memang sudah keharusan harus berani tampil, berani speak up gitu ya, berani menyampaikan argumennya dan melalui kegiatan-kegiatan bahasa Inggris. Ada juga biasanya tuh seperti drama gitu kan, itu sangat penting sekali gitu untuk melatih kepercayaan diri gitu kan.
Maka kalau Bapak itu biasa juga di kelas speaking itu, biasa Bapak itu kelompok-kelompokkan kecil dulu, belajar biar mereka itu berani dulu. Nanti udah itu kelompok yang agak besar gitu. Nanti makin besar nanti bisa speech di depan publik gitu. Jadi memang ada stage-nya. Bapak biasanya tuh mulai dari small group gitu. Nanti baru bisa ke tampil di depan. Kalau Bapak tuh biasanya gitu. Ngomong-ngomong, ini di sekolah ini ada English session? Ada? Udah ada? Kayak gimana tuh bentuknya? Biasanya itu kan kalau misalnya ada kegiatan lomba, kayak kelas meeting atau ada acara-acara itu biasanya diadain pidato bahasa Ya, Inggris. speech. Kalau enggak bar. I think it's good. It's a good start ya, bagus banget. Karena memang kita nggak bisa memungkiri kalau bahasa Inggris itu harus punya fondasi percaya diri dulu. Kalau kita nggak punya kepercayaan diri untuk ngomong bahasa asing, itu agak sulit ya. Jadi kegiatan English session memang sangat-sangat bagus untuk menumbuhkan kepercayaan diri, menghilangkan keraguan-raguan ya, menghilangkan rasa enggan ya. Kalau kita dalam istilah bahasa Inggris itu reluctant to speak ya, itu istilahnya enggan untuk berbicara. Dia tahu apa yang mau diomongin, tapi ketika itu mau diomongin dalam bahasa Inggris, kadang kita tuh ngeblank gitu, delay. Jadi English session saya rasa itu sangat-sangat bagus. Kalau memang sekolah ini punya, itu harus dipertahankan dan mungkin ditingkatkan lagi ya. Dan untuk kegiatan-kegiatannya mungkin mulai dari kegiatan yang kecil dulu. Terus jangan langsung nyuruh mereka untuk individual. Betul kata Sir Hafiz tadi, pelan-pelan. Mungkin dalam kelompok besar dulu, kemudian baru mengerucut gitu. Jangan langsung tiba-tiba langsung nyuruh mereka. Itu pasti kayak kita ada di dunia lain gitu ya. Disuruh tiba-tiba ngomong bahasa planet lain gitu ya, kan pastinya mereka enggan, maksudnya hilang percaya diri mereka. Nah, seperti itu. Mungkin ini juga tambahannya untuk teman-teman yang lagi mau belajar bahasa Inggris nih. Saran Bapak itu yang pertama, jangan takut salah. Iya benar. Jangan takut salah dan jangan menunda. Iya. Jadi just do it, just start it. Just go forward. Just go forward. Gitu. Go forward. Jangan takut salah pronunciation, takut salah grammar. Just do it gitu ya. Iya. Itu yang harus penting, dan itu nanti kalau udah tertanam jangan takut salah, nanti kepercayaan diri itu dikit-dikit terus meningkat gitu. Kalau Bapak. Benar banget. Nah, oke. Kira-kira ini ada nggak pesan buat penonton atau siswa-siswi gitu terkait dengan bahasa Inggris mungkin? Oke. Pesan buat para penonton ya. Oke, mudah-mudahan yang nonton nih mulai dari hari ini ya bisa punya kesadaran ya akan pentingnya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu sendiri udah bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Kita keluar dari rumah selangkah aja itu udah pasti nemuin banyak banget ya istilah-istilah bahasa Inggris. Nah, yang pertama yang harus kalian ingat yang tadi itu ya, kalau belajar bahasa Inggris itu mulai dari sesuatu yang kita suka dulu ya, pesannya itu pesannya. Karena kalau dimulai dari sesuatu yang nggak suka pasti kita berhenti. Awalnya aja yang semangat ya, lama-lama susah banget sih gitu kan. Nah yang kedua konsisten ya. Kita aja yang istilahnya basicnya ya, mengajar bahasa Inggris itu ketika kami tidak memakai bahasa Inggris dalam waktu yang lama itu dipastikan banyak hal yang hilang. Artinya ketika kita tidak mengkonsistenkan penggunaan bahasa Inggris itu sendiri pasti mengalami degradasi. Benar nggak? Apalagi terkait proficiency test. Kalau misalnya dites lagi IELTS-nya pasti mengalami degradasi seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu mulai dari hal yang paling kita sukai dulu. Kalau misalnya senangnya nonton
nonton bahasa Inggris, tonton aja, tapi jangan dulu pakai subtitle Inggris. Jangan, kita nonton pakai subtitle bahasa Indonesia, pahami dulu filmnya, jalan ceritanya. Kalau udah paham, tonton lagi, baru pakai subtitle Inggris. Jadi jangan ngejeglek langsung, saya mau belajar bahasa Inggris, saya kan suka nonton, langsung nonton Harry Potter nih, langsung pakai subtitle Inggris. Nah itu udah jelas pasti bikin kita stress out ya. Nah jadi mulai dari hal yang disuka tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kayak subtitle bahasa Indonesia dulu, udah paham jalan ceritanya, baru pakai bahasa Inggris subtitlenya. Terus yang kedua konsisten itu yang paling penting saya pikir. Sisa-sisanya itu pasti seberjalan dengan waktu itu akan membantu kita segi-segi lainnya lah ya. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Ya. Nah, jadi bahasa Inggris itu sangat penting ya. Nah, lalu jika kalian ingin memulai, kalian harus konsisten tentunya, dan jangan takut untuk memulai. Terima kasih untuk Memeka dan Sir Hafiz yang telah meluangkan waktunya pada podcast kali ini. Oke, terima kasih. Oke, sebelum itu kita ada itu kali ya. Jadi kita bilang SMA 10, nanti kita jawab sama-sama sang juara. Oke, udah siap belum? Udah siap? Boleh nih. Ya, SMA 10 sang juara. Oke, terima kasih para penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kita. Sampai jumpa di obras lainnya.